Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas pengertian, keunggulan, dan kelemahan dari PLTS off-grid, on-grid, dan hybrid. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang langsung ditanyakan melalui WhatsApp maupun lewat telepon ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, tentang PLTS off-grid. Apa itu PLTS off-grid dan apa saja keunggulan dan kekurangannya? Definisi PLTS off-grid, definisi umum, off-grid itu artinya gaya hidup atau karakter bangunan yang dirancang independen, tidak tergantung pada public utilities. Dalam hal ini energi, air, pangan. Jadi listriknya diproduksi sendiri, airnya diproduksi sendiri, dan pangannya juga diproduksi sendiri. Secara khusus, definisinya adalah sistem PLTS yang tidak tersambung ke PLN, tidak membutuhkan PLN. Jadi ini listrik mandiri 24 jam nonstop hanya dari PLTS. Mengapa membutuhkan PLTS off-grid? Alasan yang pertama, lokasinya tidak terjangkau grid atau PLN. Yang kedua, sistem atau peralatan yang membutuhkan listrik membutuhkan portabilitas yang dapat dipindah-pindahkan, misalnya untuk camper van atau tenda camping. Yang ketiga, menekan biaya produksi semaksimal mungkin. Ini untuk industri yang biayanya, komponen biayanya sebagian besar dari biaya listrik. Misalnya untuk pabrik-pabrik yang menggunakan daya listrik yang sangat besar, dengan menggunakan PLTS off-grid ini dapat mengurangi kebutuhan daya listrik dari PLN dengan mensubstitusi listriknya dari matahari. Yang keempat, ingin memiliki pembangkit listrik mandiri. Yang kelima, mencapai ketahanan energi. Karena dengan memiliki PLTS artinya kita tidak tergantung lagi pada grid, tidak lagi tergantung pada pasokan energi dari pihak lain. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup. Kemudian pihak yang menggunakan PLTS off-grid ini antara lain yaitu pulau-pulau terluar. Ya, jelas pulau-pulau terluar itu tidak terjangkau oleh grid atau PLN. Kemudian desa tertinggal atau pedalaman, masih banyak desa-desa di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh PLN. Yang ketiga, lokasi-lokasi yang tidak terjangkau PLN, jadi bukan pulau terluar, bukan desa tertinggal, tapi lokasinya memang sulit untuk dijangkau oleh PLN. Misalnya di puncak gunung atau di daerah-daerah tertentu yang tidak ada jaringan listriknya. Yang keempat, industri tertentu ya. Nanti ini kita bahas lebih detail, industri apa. Terus satelit ya, jelas satelit itu membutuhkan listrik yang mandiri, dan karena dia langsung terekspos dengan angkasa luar, lebih baik dia punya pembangkit listrik sendiri, yaitu PLTS. Dan yang terakhir yaitu sultan, orang-orang kaya yang dia ingin memiliki pembangkit listrik mandiri dan sebagai gaya hidup. Nah, keunggulan PLTS off-grid ini independen, beroperasi 24 jam nonstop, dan dapat digunakan di mana saja. Yang penting daerahnya atau lokasinya memiliki paparan sinar matahari yang cukup. Tidak seperti pembangkit yang lain, itu kita harus menghitung faktor-faktor tertentu. Misalnya kalau pembangkit listrik turbin angin, kita harus melihat berapa kecepatan angin rata-rata di daerah tersebut. Kalau menggunakan PLTA, kita harus mengukur debit air di daerah tersebut, apakah cukup untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau PLTS dia dapat digunakan di mana saja, yang penting mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Berikutnya, umur operasional di atas 25 tahun. Jadi selama 25 tahun ini listrik dihasilkan secara gratis dari matahari. Setelah 25 tahun bukannya tidak menghasilkan listrik lagi, tapi efisiensinya sudah menurun. Dan yang keempat, kapasitasnya dapat di-upgrade sesuai kebutuhan. Jika membutuhkan daya yang lebih besar, maka bisa dipasang panel surya atau baterai atau peralatan lain untuk
mensuplai kebutuhan peralatan. Nah, kekurangannya adalah biaya investasi relatif lebih mahal. Ini yang paling mahal ya, karena 50% dari komponen ini adalah baterai, dan baterai itu harganya masih sangat mahal. Kemudian perlu penggantian baterai tiap 4-5 tahun. Ini tergantung kualitas baterai, charging cycle, dan parameter-parameter lain. Tapi biasanya tiap 4-5 tahun ini perlu penggantian baterai. Dan ini skema PLTS off grid. Ini cukup sederhana. Ada solar panel, solar charge controller atau SCC, ada baterai, ada inverter, dan kemudian beban. Listrik yang dihasilkan dari solar panel itu diambil oleh solar charge controller, dan solar charge controller melakukan pengisian daya listrik ke baterai. Kemudian inverter mengubah tegangan DC dari solar panel yang disimpan ke dalam baterai tadi menjadi tegangan AC untuk disalurkan ke beban. Di sini kita untuk menggunakan PLTS off grid, kita harus mengukur berapa kebutuhan daya yang dibutuhkan oleh beban. Kita tidak bisa seenaknya memasang solar panel atau solar charge controller atau baterai dan inverternya tanpa tahu kebutuhan atau konsumsi daya listrik yang dibutuhkan oleh beban tiap hari. Kalau kita salah melakukan analisa tersebut, maka yang pertama yang akan rusak adalah baterai, karena jika beban lebih besar daripada pasokan daya dari baterai, maka baterai akan cepat rusak atau kehilangan kapasitasnya. Berikutnya PLTS on grid. Apa itu PLTS on grid? Apa saja keuntungan dan kekurangannya? Definisi PLTS on grid yaitu sistem PLTS yang tersambung ke PLN, dapat melakukan ekspor impor KWH menggunakan KWH meter Exim bidireksional. Jadi pada siang hari sistem memproduksi listrik dan langsung disalurkan ke beban melalui inverter. Kelebihan daya listrik yang diproduksi diekspor ke PLN menggunakan KWH meter khusus, yaitu KWH meter ekspor impor yang bekerja secara bidireksional, jadi bisa ekspor dan impor. Mengapa membutuhkan PLTS on grid? Yang pertama untuk penghematan, mengurangi konsumsi listrik dari PLN, terutama pada siang hari. Sistem akan mengoptimalkan penggunaan daya listrik dari solar panel, sisanya dari PLN. Jadi sebagian dari solar panel, sebagian dari PLN. Dan yang kedua untuk mengurangi biaya produksi secara optimal. Ini untuk industri-industri yang ingin mengurangi biaya produksi dari komponen biaya listrik. Dan yang ketiga tentu saja untuk gaya hidup. Nah, pihak-pihak yang membutuhkan PLTS on grid antara lain ya secara umum para pelanggan PLN, pada khususnya pelanggan PLN yang listriknya relatif stabil atau jarang pemadaman. Ya, ini biasanya pelanggan PLN yang di daerah perkotaan yang jarang terjadi pemadaman listrik. Keunggulan PLTS on grid yaitu biaya investasi relatif lebih murah karena biasanya tidak menggunakan baterai. Jadi baterai di sini sifatnya opsional. Kemudian kelebihan produksi dapat diekspor ke PLN dalam bentuk deposit KWH. Nanti deposit KWH-nya itu digunakan untuk mengurangi tagihan listrik. Kelemahannya, sistem ini membutuhkan PLN grid. Jika PLN mati, PLTS ini juga mati. Khusus yang tidak memiliki baterai. Kemudian membutuhkan KWH meter Exim. Ini ada biayanya. Untuk pelanggan PLN dia akan membayar biaya penggantian KWH meter Exim. Untuk 1 fasa dan 3 fasa itu biayanya tentu saja berbeda. Dan KWH meter Exim ini di beberapa kota itu kosong. Jadi untuk saat ini persediaannya sangat terbatas. Tapi untuk daerah tertentu seperti daerah Jakarta, Jabodetabek itu masih tersedia.
Dan ini skema PLTS on grid ini juga cukup sederhana. Dari solar panel itu langsung disambungkan ke inverter. Inverter yang digunakan adalah grid tie inverter. Dari inverter kemudian langsung disambungkan ke kWh meter Exim. Dari sini langsung disalurkan ke beban. Nah, grid tie inverter ini berbeda dengan inverter biasa karena dia harus mensinkronisasi frekuensi atau tegangan dari PLN. Jika tegangan dari PLN tidak ada, mati, dia juga ikut mati. Supaya tidak terjadi tabrakan. Kalau misalnya inverter biasa digunakan untuk sistem on grid, maka dia akan bertabrakan dengan listrik dari PLN dan biasanya inverternya yang kalah. Maka biasanya itu inverter yang terbakar. Lalu yang ketiga, PLTS hybrid. Apa itu PLTS hybrid? Apa saja keunggulan dan kelemahannya? Definisi PLTS hybrid adalah sistem PLTS yang mengkombinasikan grid, PLN, dan solar panel sebagai input. Jadi inputnya ada dua. Input pertama dari solar panel, yang kedua dari PLN. Dan sistem ini menggunakan baterai seperti off-grid, tapi kapasitasnya tidak sebesar kapasitas baterai yang digunakan pada sistem off-grid karena sebagian daya listrik diambil dari PLN. Dan untuk sistem tertentu dapat mengekspor listrik ke PLN, bisa juga tidak. Jadi ada inverter hybrid yang support ekspor impor, ada juga yang tidak. Mengapa menggunakan PLTS hybrid? Yang pertama, ada peralatan atau beban kritikal tidak boleh mati. Misalnya lampu, internet, modem internet, router, kulkas, pompa, dan lain-lain. Ini masing-masing orang berbeda-beda kebutuhannya. Untuk orang yang WFH berarti biasanya modem internet, router, dan lampunya tidak boleh mati. Juga saklar untuk bekerja dengan PC. Untuk pelanggan tertentu, misalnya ibu rumah tangga yang memiliki kulkas untuk menyimpan ASI, maka beban kritikalnya adalah kulkas tersebut. Ada juga pompa air atau freezer box bagi orang-orang yang menyimpan makanannya di dalam freezer box. Jadi kalau freezer boxnya mati, nanti makanannya busuk. Maka beban-beban ini disebut beban kritikal, tidak boleh mati. Yang kedua, redundancy, yaitu untuk daya listrik tanpa jeda 24 jam. Jika PLN mati, ada backupnya dari solar panel. Jika dua-duanya mati, ada backup dari baterai. Dan yang ketiga, menghemat secara optimal. Jadi memaksimalkan penggunaan solar panel itu dapat mengurangi konsumsi listrik dari PLN. Pihak yang membutuhkan PLTS secara umum ya pelanggan PLN. Secara khusus pelanggan PLN yang sering mengalami pemadaman yang listriknya tidak stabil, membutuhkan listrik yang stabil untuk beban-beban kritikal tadi. Keunggulan dari PLTS hybrid adalah biaya investasi menengah, tidak mahal, tidak juga murah. Dan yang kedua, ini ada baterai sebagai backup. Yang ketiga, kelebihan produksi dapat diekspor ke PLN untuk jenis inverter tertentu ya, yang support on grid mode. Kemudian untuk jenis inverter tertentu juga tidak membutuhkan PLN, jadi bisa berjalan tanpa harus menggunakan kWh meter Exim. Kemudian kita dapat memiliki listrik tanpa jeda 24 jam non-stop, siang hari menggunakan solar panel, malam hari menggunakan PLN atau baterai jika tidak ada pasokan listrik sama sekali dari solar panel dan PLN. Kelemahannya, instalasi relatif lebih rumit daripada sistem hybrid dan on-grid. Yang kedua, perlu penggantian baterai tiap 4-5 tahun, ya seperti sistem off-grid ya. Nah, ini skema PLTS hybrid dari solar panel, tegangan dikontrol oleh SCC untuk mengisi baterai, dan sebagian diambil oleh inverter untuk disalurkan ke beban. Nah, pada malam hari atau pada saat penyinaran solar panel berkurang, maka sebagian daya diambil dari PLN, dari kWh meter.
Jika solar panel dan PLN mati, maka daya diambil dari baterai. Nah, ini kalau skemanya ya cukup sederhana ya, tapi nanti pada prakteknya itu secara teknis kita perlu mengubah jalur dari kWh meter ke dalam rumah di panel MCB distribusi. Kemudian kita juga harus melakukan grouping biasanya di panel MCB-nya supaya beban-beban yang membutuhkan backup dari PLTS di grouping dalam satu jalur, dan beban-beban yang tidak membutuhkan backup itu dipisahkan. Tapi kira-kira skema sederhananya seperti ini. Ya, demikian tentang PLTS off-grid, on-grid, dan hybrid. Terima kasih banyak. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Dan bagi rekan-rekan yang suka dengan video ini, silakan di like. Bagi teman-teman yang tidak suka, silakan di dislike. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.